guru honorer 35 tahun ke atas yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun atau 10 tahun, itu tidak perlu ikut tes. Kesejahteraan guru yang layak mendapatkan itu pentingnya luar biasa. Sama pentingnya adalah kualitas dan mutu guru bagi anak-anak muda. Setuju? Yang sudah banyak sekali pengalamannya, tidak diragukan lagi kemampuannya dalam mengajar dan mencerdaskan anak-anak bangsa, namun tentu saja harus diberikan refreshing ataupun pengkinian pengetahuan. Saya hormati, sekali lagi saya secara pribadi sangat mendukung apabila saudara-saudara kita ini yang guru honorer 35 tahun ke atas yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun atau 10 tahun, itu tidak perlu ikut tes. Ya, kenapa? Anggaplah saya sebagai seorang guru pramuka, anggaplah saya sebagai seorang guru taekwondo. Saya sudah pengalaman 15 tahun, 20 tahun. Tiba-tiba harus ikut tes sama anak saya yang junior, saya yang mungkin baru ban kuning, baru ban hijau. Sakit hati saya. Jadi tolong saya mengapil juga kepada Komisi 10, kita perjuangkan mereka. Tetapi kawan-kawan guru honorer juga harus sabar. Di tengah pandemi saat ini, anggaran negara terfokus kepada penyelesaian vaksin, terfokus kepada penyelesaian masalah kesehatan. Jadi kita pun juga harus sabar. Kita akan berjuang bersama-sama. Saya yakin Ibu Heti, Pak Fikri, Pak Saiful Huda, semua anggota Komisi 10 sepakat. Kita akan ngomong dengan Komisi 2, kita akan ngomong dengan Komisi 8. Tetapi marilah kita bersabar. Saat ini kita tidak bisa banyak berbuat karena anggaran negara memang masih fokus. Tapi kita akan minta nanti kepada Kementerian Pendidikan agar meninjau ulang kembali kebijakan terkait bahwa guru tidak boleh masuk formasi CPNS. Karena bagi saya, guru tetap adalah formasi teknis, termasuk di dalamnya adalah tenaga pendidikan lainnya, operator sekolah, ya, tata usaha. Jadi jangan disia-siakan mereka. Komisi 10 sesungguhnya sudah memberikan masukan ataupun aspirasi kebijakan untuk melakukan atau adanya pelaksanaan remedial selama 3 kali kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi tenaga pendidik ataupun guru-guru yang akan mengikuti ujian namun kemudian tidak lulus. Alhamdulillah kan ini sudah diakomodir kebijakan ini. Lalu saya ingat sekali pada saat raker dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya juga menyampaikan bahwa harus ada kebijakan tambahan adanya pelaksanaan diklat untuk pengkinian pengetahuan bagi para guru-guru, terutama mereka yang di atas umur 35+ yang sudah banyak sekali pengalamannya, tidak diragukan lagi kemampuannya dalam mengajar dan mencerdaskan anak-anak bangsa, namun tentu saja harus diberikan refreshing ataupun pengkinian pengetahuan, teori-teori baru di dalam pembelajaran-pembelajaran yang saat ini ada. Tentunya ini lebih mempersiapkan para guru, tenaga pendidik yang akan mengikuti ujian apapun itu bentuknya, sehingga kita mempersiapkan mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa lulus, besar kemungkinannya lebih luas. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiganya, saya ingin sekali bahwa saya sangat setuju narasi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya narasi diskriminatif ini harus dihilangkan. Narasi PNS, non-PNS, PNS, P3K, PNS, honorer ini harus dihilangkan. Guru negeri, guru swasta ini juga harus dihilangkan. Karena dengan menghilangkan pemikiran diskriminasi ini, tentunya ini juga akan berdampak terhadap persepsi, berdampak terhadap perilaku semua pihak, semua stakeholder yang setiap hari mencerdaskan anak bangsa. Saya sangat ingin sekali sama-sama kita memiliki cita-cita untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak bangsa, sehingga generasi penerus kita bisa berkompetisi secara global. Tentunya, kompetensi dan pengalaman menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan. Para guru yang sudah memiliki puluhan tahun pengalaman yang tidak diragukan lagi,
tentunya harus terus juga terpacu untuk meningkatkan kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga mereka terus meningkatkan kualitas kompetensinya. Dan tentu bagi mereka yang baru hadir, tidak memiliki pengalaman, namun memiliki mungkin pengetahuan yang lebih berbeda, sesungguhnya lebih berbeda karena perubahan teori, perubahan metode, perubahan pengetahuan, tentunya mereka juga harus mumpuni dan terus mengasah keterampilan mereka yang hanya bisa diperoleh melalui pengalaman dalam jangka waktu yang tidak sedikit. Saya sering sekali mendengar berbagai macam hal mengenai, Pak, tolong prioritaskan yang ini dulu, grup yang lama atau yang sudah lama. Ini harus saya jelaskan sekaligus. Di tahun 2020 tidak akan ada 2021 tidak akan ada keterbatasan kapasitas untuk mengambil tes itu, karena tes itu akan online, diadakan di infrastruktur AKM kita. Jadinya semua guru honorer tersebut akan bisa mau asal sesuai dengan kriterianya. Jadi yang umur di atas 35 itu kan peraturan untuk PNS, tapi ini P3K, jadi mereka juga boleh ikut, ya, baik negeri maupun swasta boleh mengikuti tes seleksi itu. Jadinya sudah tidak ada lagi prioritasi, maksudnya siapa yang duluan udah nggak valid lagi argumen itu. Semuanya boleh mengambil tes, yang lulus tes tersebut akan menjadi P3K. Jadi harap dijelaskan, saya juga dengar di berbagai macam komen saya di sosmed, Pak tolong dong dahulukan yang ini. Nah ini makanya saya harus merubah lagi pola pikirnya. Sudah tidak ada dahuluan lagi, semuanya bisa mengambil di 2021, dan bahkan bukan cuma sekali, mereka bisa mengambil totalnya bisa sampai dengan 3 kali mengambil. Jadi kalau gagal dia bisa mencoba lagi dan mencoba lagi, dan disediakan pembelajaran online-nya pun. Jadi bagi yang mungkin tidak masih belum mempunyai pengetahuan atau kompetensi untuk lulus, dia bisa belajar karena kita memberikan pembelajaran online secara mandiri, di mana dia bisa mengasah kemampuannya agar kemungkinan dia lulus seleksi tersebut lebih tinggi. Tetapi tolong diingat lagi masyarakat, ini bukan pengangkatan 1 juta guru menjadi P3K, ini adalah seleksi massal. Yang akan diangkat menjadi P3K adalah berapa yang lulus dari itu. Kalau yang lulus cuma 100.000, ya 100.000 yang jadi tahun 2021. Kalau yang lulus 500.000, ya 500.000 yang akan diangkat jadi P3K. Jadi mohon teman-teman media mengerti bahwa harus lulus seleksi. Kemendikbud tidak akan mengendorkan standar untuk menjadi guru P3K. Itu adalah suatu standar tes seleksi yang harus kita pertahankan untuk kebaikan anak-anak kita. Jangan lupa, kesejahteraan guru yang layak mendapatkan itu pentingnya luar biasa. Sama pentingnya adalah kualitas dan mutu guru bagi anak-anak kita. Setuju? Oke.